an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa sirri fi sa'il asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya muliakan dan sama-sama kita muliakan yang guru kita, bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat, jamaah yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kawat ya untuk bagian dalam ini. Ini berarti Remek dan masker untuk Bilal mandikan jenazah. Jelas ya? Remeknya. Ini untuk Bilal ini. Bilal semua. Ini jeruk perut. Pokoknya udah ada di sini. Ini 5, ini kepala 1, tengah 1, ini 1, 5 aja. Oh 5. Atas 1. Di bahan ada 1. Ganti 1. Ini di bahan ini. Ya. Ica itu kenapa 5? Itu menunjukkan wanita itu lebih sempurna daripada laki-laki. Sejatinya perempuan itu lebih kuat, lebih tangguh, karena dia bisa mengandung. Ya, sempurna wanita itu. Laki-laki kenapa 3? Dia martabatnya 3, laki-laki itu. Ahad, wahdah, wahidiyah. Itu laki-laki. Nah, itu secara hakikatnya. Jadi ini melengkapi kain sarung, sorban, kapas, cawan. Ini mau menghadap. Sama seperti sholat. Seperti sholat kan kita menghadap. Lengkap dengan peci kan kalau hidup, bahasa hidup kita. Begitulah kita maju menghadap zat ini. Makanya semuanya putih. Karena ini melambangkan kesucian. Guna untuk menghadap zat yang maha suci. Ada lagi pertanyaan? Saya bicara secara hakikat aja. Saya. Susunannya 5 lapis itu gimana? Sama kayak gini. Dasarnya baru 1, 2, 3, 4, 5 perempuan. Sama ya. Sama. Ya, ini berhubung camatnya laki-laki mana camat tadi? Enggak lari ya? Gak boleh. Nah, intinya itu ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini nanti Pak Amin juga akan membawakan kita cara memandikannya. Nah, laki-laki ini memandikannya laki-laki. Perempuan yang memandikannya perempuan. Jangan terbalik. Macam dorce membantu, haram hukumnya itu. Kalau dia dikapankan dan dimandikan secara wanita, dia haram hukumnya. Dia wajib mandi laki-laki. Karena dia jantan. Apa ini? Ini air kapur barus. Air kapur barus. Ini bukan semua, ini Bukan, iya, satu bukan. mangkok. Yang pertama. Ini air kapur barus. Mana mangkoknya lagi? Itu kapur barus. Cuma 3 bro. Kali gini-gini kan, luruskan. Ya, ada supaya bacanya. memandikannya gampang. Nah, kakinya nanti dinaikkan gini sekali, 2 kali, 3 kali, 3 kali. Itu kepalanya sebelum dimandikan. Nah, sekali lagi Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu aja yang ada di bibir kita, di mulut kita. Jangan banyak cakap. Jangan banyak ketawa-ketawa, jangan lawak-lawak karena saya memandikan mayat nih kalau bisa hening. Tapi tenang kan gitu pun. Kalau orang nampak panuk banyak kali panuk. Jangan. Diam aja. Nah, jadi kita mulai memandikan mayat. Ini tugas Bilal ya. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Bilal berniat. Bilal niat Bilal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wusla li hadhil Ipadu kifayati lillahi. Nah, sama dengan aja dengan mandi wajib. Allah Ta'ala ini pada dalam-dalam ini ha. Rasakan semua. Dari
dimanapun bisa, pokoknya basah aja ya. Iya. Nah, udah basah semua. Nanti kakinya basangan semua. Sabun yang dipasokkan semua ini telinganya. Hah? Iya, dalamnya sabun semua. Pakai sabun bersih Pak. Udah bersih semua. Baru habis itu ada namanya mandi air 9. Ini udah bersih semua nih kan? Air 9 itu 3 kali di atas, nanti di depan 3 kali. 3 kali, baru ini kan ke kanan. Jadi air 9 ini tujuannya untuk meyakinkan air sudah mengalir semua seluruh tubuh. 3 kali, baru balik lagi. 3 kali. Udah itu baru diwudukan dia. Nawaitul wudu ala hasil maiti padu kifayati lillahi ta'ala. Cuci muka. Ya dari sampai masuk ke duduk. Baru tangan dulu, Umurnya cuma habis umur lah. Baru tangannya kan gitu. Habis tangan baru kepala. Habis itu kalau mau telinga lagi. Baru kaki. Sudah selesai itu. Ambil kain satu lagi yang kering. Ini. Baru kalau ada anduk, kalau ada anduk ini aja. Terus ini kali ini dibuang aja nih, bahaya nih. Bisa makin ini lewat itu. Disiram lagi. Kalau bau, kalau nggak bau nggak apa kali. Ibu-ibu, tadi sudah kita dengarkan Pak Amin. Mohon perhatian. Kata Pak Amin, ketika kita mandikan mayat betul-betul harus kita hening dan diam. Kenapa? Karena yang kita mandikan ini zatul mutlak hakikatnya. Ini zat zatul mutlak di dalam batin tetap dihakimi. Zikirnya itu, zikirnya. Paham ya? Kenapa diam? Kenapa hening? Ini si mayit adalah zatul mutlak. Ya, paham ya? Tuan Guru pernah menyampaikan bahwasanya 9 air itu betul berurut. Setelah kita pahami dari Pak Ustadz Amin bahwasanya kita wajib diam dan hening, hakikatnya kita menghadap zat yang maha suci, ini zatul mutlak. Ini bukan siapa-siapa ini. Ini martabatnya lebih tinggi kalau dia jadi mayit di atas imam, makanya ini zatul mutlak. Lalu ketika kita memandikannya ini pelan-pelan. Kalau secara syariat sakitnya jasmani karena baru keluarnya rohani, tapi hakikatnya kita memandang ini zatul mutlak. Kita duduk di zatul ya yang bersifat ini yang udah mutlak. Ini kuhni zat yang tak dapat dikenal lagi. Kalau dia mayit, udah begitu kita mandikan secara pelan, baru kata Pak Ustadz tadi mandi 9. Itu untuk meratakan air ke seluruh tubuh. Tapi hakikatnya kan memastikan bahwa seluruh air meresap ke seluruh tubuh. Kena dia kan. Lalu adanya sugi mana tadi, sugi ke tempat. Itu untuk membersihkan semua lubang dan semua kotoran. Tarik mata semua. Tarik hidung, tarik kuping, tarik gigi semua lah. Bahkan kuku-kukunya itu. Tarik kuku ya udah. Itu dah dipakai ke tempat. Kalau kita yang hidup ini selagi mandi wajib, ini sugi kita. Nih. Ini untuk lubang hidung. Masukkan ke air, baca selawat dalam hati, basahkan. Ini untuk mata. Ketika kita mandi wajib. Yang dari tengah untuk pusat, telunjuk untuk kuping, karena ini bisa nggak kena air. Ini jempol untuk bawah payudara, tetek ini, karena ini bisa lompat air. Nggak sah kita mandi wajib, nggak sah kita amal ibadah. Jadi ya sebelum mandi wajib ini diyakinkan untuk memastikan. Biasanya 2-3 ember ini habis ya. Izin Tuan Guru. Yang sebelumnya pernah Tuan Guru menyampaikan bahwasanya yang jari ini adalah untuk lubang dubur itu di bukan dubur ini. Ya. Belahan jiwa. Dengan dengan ini. Nah, itu kalau kita yang masih hidup. Kalau yang mati boleh juga untuk meyakinkan. Nah, boleh juga. Boleh. Untuk meyakinkan. Kan ditunjukkan nanti. Boleh bertanya? Ya. Semisal ada juga kejadian, misalnya si mayat ini dia meninggal mungkin dalam keadaan berjunuk atau ada besar, itu
bagaimana? Udah. Inilah gantinya. Niatnya tadi, niat tadi. Udah niat kali. Iya, udah masuk itu. Karena kita sucikan dia semua. Nah, udah. Apa ya? Ya. Ah. Ya, Dibersihkan dulu. Itulah guna kapas tadi. ada kapas nanti kan. Menutup supaya jangan menetes, mengalir, meleleh. Nah, tutup kapas supaya stop berhenti dia. Masuk mana tahu keluar darah dari hidung, Dan mulut. dari telinga. Karena ada air tidak berhenti airnya kan gitu. Makanya mau tak mau malah dibawa kan gitu. Iya. Seperti kapas, itu makanya. Ini kan keadaan mayat kan dalam keadaan itu tidak mengeluarkan cairan. Tak lepas daripada mayat yang bagaimana suatu dia kecelakaan terus darah mengalir. Ya, Jadi suatu memandikannya ini kan keadaan si mayatnya kan harus bersih. ya. Darah itu kan nggak bisa kita prediksikan berhenti atau nggak berhentinya. Itu kan tetap mengalir itu ke seluruh tubuh. Tetap. Bagaimana itu? Dibalut. Dibalut dia pakai Dibalut. kapas supaya jangan keluar. Oh dibalut suatu Iya. dimandikan dibalut. Enggak dibasuh dulu cuci habis, tapi ternyata basuh juga keluar darah, itu dibalut cepat, jangan dibiarkan lama-lama. Gulung terus, nggak usah lagi acara jarah-jarah itu nggak boleh itu. Macam mana kita sob? 9. Hakikat mandi 9 menutup dosa yang ada di 9 lubang. Kalau syariahnya kata Pak Amin tadi, membersihkan, meyakinkan bahwa si mayat sudah mengalir air di seluruh tubuhnya. Tapi hakikatnya mandi 9 itu menutup 9 lubang yang merupakan sumber dosa. Hakikatnya aja gini, pertama sini kan, Bismillahirrahmanirrahim, bacalah selawat. Ini 9 lubang, 3 pada mata, hidung, dan mulut. Sama dua ini. Berapa ini? 7 kan? Tambah 2 kubul dan dubur. Itulah hakikat kita ketika mandi 9. Mema'rifatkan, tertutuplah semua dosa biar dia suci. Karena yang dikatakan dosa itu ada diri. Itu makanya 9 kenapa 9. 10 Kenapa nggak 10? 9. 5. Itu makna hakikatnya ketika semet kita mandikan 9. Ingatan kita itu, ma'rifat kita itu. Tertutuplah 9 lubang yang merupakan sumber dosa. Semua sumber dosa ini, lubang-lubang ini. Ya, jadi kita tutup secara hakikatnya ketika kita mandikan. Hanya berhakikat pandangan batin. Syariat tadi kata Pak Amin. Barulah ini kita bersihkan, kita bawa ke tempat pakaian jenazah atau kapan. Karena mau disolatkan diwudukkan dulu. Wuduk dulu udah wuduk tadi kan? Udah. Jadi bacanya guru. Udah, Bawa itu wuduk ya. Waktu sholat waktu mandi 9 tadi tetap ya Rahman ya Rahim. Ya Allah itu juga. Bismillahi wa ala millati Syariatnya. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akan batin aja. Ya. Batin aja kita membersihkannya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Dicakapnya tadi tolong bersihkan ini, tolong bersihkan ini ya. Tak mungkin kita bercakap Ya, kan bisa gitu. ada isyarat. Tahu dia mana kau siapa. Izin, Guru. Itu cepat. Nah, gitu Untuk ya. yang 9 lubang tadi kan sebelumnya pernah guru menyampaikan bahwasanya untuk menuangkan airnya adalah di kanan 4, di kiri 4. 3. Tengah, tengah 3. Ya. Kanan kiri 3. 3 tengah, 3 kanan, 3 kiri. 9. Tapi dengan air ini pakai tangan. Saling untuk menghormati jenazah ini. Siapa jenazah ini sebenarnya? Kenapa dia di depan imam? Ini harus tahu. Kalau ngaji, kalau nggak ngaji, air dipandangnya. Itu. Makanya wajib pelan-pelan memandikan mayat ini. Harus pelan-pelan. Karena kita mengerti siapa dia sebenarnya. Apa sebenarnya makna kita menyiram, tak boleh langsung meski kita ada Ya. bagaimana Guru? Untuk menunjukkan sifat menghadap zat. Mana sifatnya ini? Paham? Kalau Jadi gini dia aja. satu arah dia dari sana ke bawah. Kalau gini aja, mana sifatnya? Dari bawah, dari Kadang atas ada, ke bawah. mohon maaf Guru, ada bilang langsung dia. Nggak apa-apa, itu kan ini nggak tahu. Tapi kenapa engkau nggak langsung gayung gitu Guru? Enggak, ini sifat. Ini zat. Penghormatan. Adab dulu ya, adab. Adab, ini sifat zat. Nah, karena ini kita tahu siapa. Dia nggak ngaji mayat namanya. Tanyakan kenapa mayat berada di atas imam, lebih tinggi martabatnya. Siapa dia ini? Nah itu. Hah? Bisa tapi boleh tangan. Tapi sebaik-baiknya pakai gayung lah. Manual ya. Izin Guru, Guru. Pernah saya ikut mandikan mayat kan, dia terakhirnya udah disiap mandikan kan, terus dia dipakai tayamum, itu apa? Saya lihat kayak gitu. Ada juga. Ada. Saya tanya dia, karena dia jadi dia kayak gitu, cuma nggak tahu maknanya tuh nggak ngerti Nah. ya. Tayamum itu. Jadi kalau kita paham secara makna hakikat, ya, tayamum itu kembali kepada asal kejadian dirinya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Ya, itu asal kejadiannya.
Kadang-kadang isyaratnya. Ya, Syarat dia aja. pakai tayum terakhirnya, ditayamumkan dia. mayat. Tayamum itu maknanya itu. Di syariatnya ketika tidak menemukan air maka wajib. Ya, pakai air, pakai tayamum itu nggak perlu. Coba kalau mau dipahami secara makna, pakai tanah itu yang dikatakan tayamum minha khalaqnakum wa biha nu'idukum, karena ini berasal dari mandikan. Oh, udah batuk. Ketika baik dimandikan, itu sebenarnya dia minta Dipercepat. cepat. Kenapa? Ada hakikatnya itu. Nanti kita bahas. Nggak mungkin di sini. Kenapa dia minta cepat? Dia harus dipulangkan itu. Itu nanti kita buka di sini secara hakikatnya setelah makan-makan. Izin guru, Ya. tambahan ini. Ini kan tadi kan ada makna daripada mandi 9. Ya. Berarti menutup 9 lubang. Sumber dosa. Sumber dosa. Supaya bisa menghadap besar emosi suci. Dan itu tanggapan daripada niat kita ini kan mensucikan. Ya, Tentunya menutup lubang. sumber berarti dosa itu. Sumber dosa membersihkan. Ya, Jadi, termasuk apakah ada bahasa kita mengembalikan kemana? enggak, kepada hakikatnya kita hanya memarifatkan, menutup semua, tidak ada lagi dosa bagi dia. Kepada 9 lubang itu. Ya, karena dia menghadap besar emosi, disucikan itu. Tapi guru pernah mengatakan guru tutup 9 lubang, Ya. dosa, buka satu lubang itu. Itu kita. Ini. Kita lah. Yang itu Pak Guru. Tunggu bapak itu baik ada itu. Oke, yang mulia. Ya udah ya. Ya, Pak. Jalan sendirian. Itu dia. Kayak untuk baju ini bisa dipola untuk leher aja, supaya kepala masuk. Ini untuk baju. Ada juga kain untuk sarung, menutupinya ini. Kain untuk sarung. Dan ada kain untuk kebutuhan lain. Ini ada di pertanyaan si Irfan, kalau ada pakaian ihram kita gunakan untuk menutup diri si mayat. Kalau dia pernah haji atau umroh, itu. Hakikatnya tuh sebagai saksi dia. Jadi kawat tadi guru, apa kita pakai kawat atau sarung? Jelaskan Pak. Cawat tadi itu ya didesain juga. Bisa juga. Enggak didesain dia. Langsung tutup ya. Nah, ada juga yang di pola ada. Nanti kasih merek pula. Kasih merek pula ya kan. Ada yang di pola memang supaya, tapi kita polos saja. Udah. Tutup aja auratnya. Udah. Ini terbalik ini. Yang hidup lu mayat ya kan. Paling polanya begini kan. Ingat aja kita pasti seperti ini. Pasti nggak akan lari tuh. Mau siapapun pasti tinggal semua. Maka berpikir dari sekarang dengan perasaan kau mati juga kata Allah. Guru, Gurunya itu masih ada di sekitaran Ada, ruhnya ada. Dia nengok, yang lihat ya guru ya. dia tapi nggak bisa berdialog atau berkomunikasi kecuali hanya hewan yang bisa melihat. Jadi selama dia di prosesi itu ruhnya tetap ada. Lihat ya guru ya. Pasti mengetahui, melihat. Nanti kan ini. Oke, ini jenazah setelah selesai dimandikan. Dengar dulu ngar. Jenazah setelah selesai dimandikan maka dibawa ke dalam ruang pengkafanan Ya. yang telah disiapkan kain kafannya sedemikian rupa. Maka selanjutnya pertama dipasang dulu cawatnya. Jawab ya. Satu kan. Long shooting, Ya, jawab. dibantu sama ada asistennya tuh. Susahnya nih, Pak. Ada asistennya, bajunya. Nah, bajunya. Ini di atas dia. Nah, di atas itu ada namanya. Oh, lihat tangannya. Dia di atas baju Bapak Ibu. Kemudian kapas ini bisa juga dimasukkan ke dalam ininya. Ya. Oh, di belakang cawat. Pempas kayak pempas itu. Ya, di atas saja, di atas. Nah, dimasukkan nanti di apa-apa dimasukkan ke sini. Langsung aja dimasukkan ya. Bawahnya enggak. Bisa masukkan enggak? Masuk Pak. Agak kecil ya. Di tangannya ini kalau bisa ditaruh juga. Nih kapas biar lembut, sejuk, enak gitu. Kemudian kalau mau di kepalanya ditaruh juga di sini. Bantal. Nah, nanti bantal enggak. Oh, bantalnya lain lagi, bantalnya. Enggak mesti dibantal, mana tahu ada air kencing turun. Oh. Nah, itu lima air turun kan gitu.
Kalau telinganya itu keluar air juga tempat main ini. Iya. Hidungnya Lagi prakteknya Ustaz langsung. Langsung nggak bernapas. Kemudian ini tarik di kaki. Kalian aja Ya. Ini kurang panis. Kadang-kadang kita ada yang siap ini di kepala ini. Ada ya kan? Ada. Ini. Terus korban itu ada di toko. Awak kadang-kadang udah nampak aja kan gitu. Nah, tangannya udah kan gitu. Baru tidak ada lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Macam hakim Belanda saya dulu. Kalau bisa, kalau mau bisa juga. Kalau apa dibawa juga, di bawah pinggang. Ya. Di bawah pinggang dikasih juga kapasnya segala macam. Sudah paham ya Bapak Ibu? Ini sorbannya pakai kapas. Lalu kita pahami secara hakikat. Dia mau kembali ke tanah dan kita kembalikan kepada asal kejadian. Diiktibarkan ini namanya apa? Baju. Asal baju dari kain. Kain berasal dari benang berasal dari asal kejadian kapas. Jadi itu tadi, kenapa dia tadi minta lebih cepat untuk berpulang? Karena dia mau berjumpa dengan Zat yang Maha Suci. Dia minta selimutnya. Kenyataan Zat Maha Suci kan sudah kita tahu, maka diantarkan segera. Nah itu. Kau tahu ya apa makna ayat kapas? Iya besar-besar beda. Iya. Sarungnya pakai ya sarung. Pakai sarung. Sarung ya. Sarung, pakai sarung. Sarung ya. Kurang kata sampai sedikit. Kurang ke atas, kurang ke atas. Itu masih juga. Disarungkan itu untuk apa? Ada. Ini nggak perlu diikat pas ini pas ini. Ya kalau apa diikat. Kalau bandel main bandel ikat ya, ini tidak bandel. Nah, kemudian diikat. Ikat, gulung. Lumayan. Mana gulungnya berarti tolong syuting. Masuknya ini kadang gitu. Coba ambil tali apa ya? Betul tadi ada apa? Tali ini tadi di bawah Tali juga. ya. Dari bawah. Dia sekali gulung ya. Oh semuanya. Ya. Nah, cara menggulung itu sama ke kanan. Kalau dulu. Nah, itu kepalanya itu satu luruskan dulu nih. Urusan dan. Urusan Urusan. Nah, ini cara menggulungnya, tengok. Ada. Nah, ada yang gulung juga di tengah-tengah, gulung gini nah. Balik. Kanan. Satu arah, tengok. Satu arah. Ada. Belum syuting. Oh, sama dulu. Kemudian mengikat talinya. Dengar. Mengikat talinya ini jangan di sini, jangan di atas di depan, tapi dia di samping. Simpul, Simpul, jangan disimpul mati. Sebelah kanan ya Pak. Nah, dia diikatnya sebelah sini nanti. Sebelah kiri ya. Nah, sebelah kiri kanan, sebelah mayat. Karena ini kan mau dimiringkan nanti. Mayat. Dimiringkan nanti kan mau dibuka tali-talinya. Tapi kalau nanti di sini dibuat simpul mati di depan dia Pak yang bukanya. Karena dia menyatu dengan tanah. Nah, jadi kalau coba miringkan sedikit, miring. Ini kan miring nanti. Ini gampang buka di sini, tinggal buka ini aja. Enggak ketimpa. Nah, nggak ketimpa. Di sini ada simpul ya. Di kiri mayat apa kanan mayat? Kanan. Terus sekali aja deh Pak ya. Ada buat Gimana kirinya? Itu kiri. Oh, ini kiri. Nah, ini simpul. Kiri mayat. Ya. Nah, sekali bisa, dua kali bisa. Dia jangan matikan. Nah, jadi hidup dia. Jangan. Tarik aja nih. Nah, tinggal tarik aja. Nah, gitu dia. Nah, jadi ya. Paham ya? Dia diginikan. Ikatannya di sini. Iya, sebelah kiri. Di samping. Sebelah kiri mayat. Iya. Bukan kiri kita, kiri mayat. Ya, sebelah kanan dia. Nah, udah. Sebelah kanan dia. Jangan bilang dari bawah diikat. Tapi kan nggak perlu kita miringkan kan guru. Perlu lah. Waktu masukkan nanti ke geliang. Nggak maksudnya pas ngikatnya. Lah. Lah. Biar memudahkan paham aja. Iya. Supaya ingat. Jadikan mati dia cukup. Ini pas di Udah kan?
Dah, antam lagi nih. Oh ini Kalau dikabur kabur baru. Kalau kurang lagi bilang aja. ini kan ujung itu aja mana? Ini ya di sini berarti. Ujung sama ya kan sama. Sama lah. Sama. Ada kapas satu lagi yang ditutup muka. Ya. Ini. Ya gitu. Oh gitu. Jadi nggak ada lagi jarak langsung lagi. Oh berarti habis dimandikan langsung di kapan nih? Iya, nggak usah bicara-bicara lagi. Jarak berarti sebelum. Super mandi lah. Buka. Ya. Biar apanya? Kita foto nih ngeri kali ya. Macam main hidup ya. Dia di bahu ya? Enggak, namanya apa aja? Namanya aja. Betul-betul main. Betul-betul meninggal. Di sini enggak udah. Udah yuk, balik yuk. Betul mati. Ambulans siapkan ambulans. Kerandanya. Ada keperluan apa? 5 kesempurnaan untuk meyakinkan kita ini memiliki hukum dan rukun yang 5, hukum Islam dan rukun Islam yang 5. Tapi ini syarat aja ini. Hakikatnya kita tahu siapa ini. Lalu kata si Hendra, kenapa dia diciumkan ke tanah? Biar kembali dia, mesra dia. Kan diciumkan itu kan? Itu yang dikatakan kami jadikan engkau dari tanah kembali ke diciumkan dia. Nah itu, ini menghadap ini sama dengannya orang hidup yang sholat menghadap zat, mati juga gitu. Jadi makna tangannya secara hakikat itu. Ini menghadap sholat ini, menghadap Tuhan ini. Pelaksanaannya kan si mayat itu kan laki-laki. Ya. Apakah ada perbedaan? Perempuan. Tentunya dalam ikatan. Yang pastinya di kain kapas kan dilebihkan menjadi 5. Kain kapas-kapasnya pun dilebihkan, bukan yang banyak. Kain kapasnya dilebihkan. Kain-kain pun yang perlu pun nanti ada. Anak-anak nanti Kalau bisa ikatan tetap 5. Iya. Kalau anak-anak nanti lain lagi anak-anak. Jadi izin guru. Ini ketika kita baru meninggal nih guru, ada saudara kita yang meninggal. Ini kan sering terjadi apa? Perdebatan nih guru. Posisinya di mana? Ini sebelum dimandikan nih guru. Kiblat. Seperti ini guru. Enggak lah. Ya gimana kiblat? Dia menghadap ini. Ada nggak ada kata melintang? Nah. Sini aja. Menghadap kiblat dia pastinya. Kepalanya menghadap kita gini. Ya gini lah, kayak gini lah. Di bulan mana sana kan? Ini. Atau ini kepala di atas, kaki di bawah. Waktu mengkapan kan nggak mesti. Tapi Ya. kalau pas rumahnya ada kiblat, Pasti ada apa aja. kan aja. Ya, ada. Lebih abdul. Ya. Menghadap kiblat, kaki yang di sana, Ya. atau kepala yang di sana, Enggak, kaki, kepala di atas. kepala di sana. Iya, kaki di di bawah. kiblat. Kalau Diberdirikan dia nggak ada kiblat. Kalau Oh gitu dia inti. Nah, kalau dia didirikan kemana ada? Nah, udah ke sana lah. Berarti kaki pas ya. Sebenarnya Tinggalnya di daya. pemahamannya, kalau laki-laki dia kepala si mayit berada di sebelah kanan imam. Hah? Kiri yang mulia. Kepala. Saja. Mana kiblat guru? Ini kiblat. Lepas itu. Ini kepala si Jul. Oh ini kepala. Ya, kalau laki-laki, Sebelah kiri ya. ya si imam di bahu. Ya. Dah kan? Sini Bu ya, sini Bu ya. Kalau perempuan di sini. Ini pas lah untuk posisi perempuan. Kalau perempuan Ini di perempuan. Oh ini mayat perempuan ya guru. Kondisinya seperti ini perempuan. pinggang. Makanya banyak terjadi salah paham. Semua menganggap di kanan kepalanya. Padahal kalau laki-laki di kiri imam. Kenapa? Dosanya dari bahu ke bawah. Lalu kenapa perempuan di sini dimaknai dosanya dari pinggang ke kepala. Nah itu. Bisa paham ya? Itu yang secara makna hakikatnya. Hanya saja secara syariat kan orang terjadi khilafiyah. Maka secara syariat kita sepakat untuk tidak sepakat.
Itu dia kaifiat daripada syariat sepakat untuk tidak sepakat karena khilafiyah. Yang nggak boleh kita tidak sepakat bertauhid, wajib bersepakat Tuhan tidak bertempat. Artinya kalau nggak bisa dibalik, ma'rifat aja. Ma'rifat kita aja. Oh iya. Karena dosanya laki-laki di sebelah dari bahu ke kaki. Dosa perempuan dari pinggang ke kepala. Paham ya? Kenapa kalau perempuan dosanya dari pinggang ke Kepala, kepala ya. itu lebih kedalamannya yang biasa, terus laki-laki ke dari Bahu. Dari bahu. dari Bahu. bahu ke kaki. Pertama laki-laki banyak tanggung jawabnya di bahu, maka banyak dosa dia itu. Akan dia supaya dia selamat. Waktu kita mengucap Assalamualaikum. Selamat. Maknanya kan selamat atas kamu. Kamu siapa? Si jenazah ini yang selamatkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Allah memberkahimu. Ma'rifatkan olehmu wahai salik. Ketika engkau memberi salam, maka tembuskan musyahadamu. Kembalilah si ini kepada hak. Katakan rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kembali kita kepada Nabi. Sebab kita berasal ana minallah wal mu'minuna minni. Aku dari Allah kata Rasul, kalian semua orang beriman dari diriku. Maka ketika kita mengucapkan telah berpulang ke rahmatullah, jawab inna lillahi. Pulang dulu ke rahmat Allah baru bisa kembali kepada Allah. Nah itu. Ini perempuan apa laki-laki, Pak? Dari sapu aja ya. Sekalian aja guru praktekkan tentang tata cara sholatnya. Oke. Kali yang diangkat ya. Pak Jul nggak tobat. Kalau kita nggak tahu lapas niat tentang sholat maid, udah niatkan aja aku mau sholat maid, laki-laki gitu aja udah. Baca aja. Tapi kalau bagus secara syariat ada lapas niat. Usolli ala hadzal maiti arba'ah takbir. raktin. Jangan arba'ah rakaatin. Jangan. Takbir. Fardu kifayah. Imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Nah. Pokoknya niatnya aku sholat mayat lillahi ta'ala. Iya udah itu aja. Udah ya. Paling tidak. Udah. Maka pandanglah olehmu dengan mata hatimu bahwa yang kau hadap ini bukan mayat, tapi zatu mutlak. Zatu mutlak. Lalu bagaimana caramu untuk memulangkan ini zatu mutlak? Ketika engkau mengangkat takbir pertama, Allahu Akbar, tembuskan pandangan ma'rifatmu, kembali tubuhnya kepada Allah. Baca Fatihah. Pelan-pelan aja. Waktu Allahu Akbar dari alif sampai ra, ma'rifatkan olehmu, tubuhnya kembali kepada hafal. Biar kita bisa pandang ini satu mutlak. Baca Fatihah. Lalu takbir kedua, ketahui olehmu wahai salik, tatkala engkau mengangkat takbir kedua, maka tembuskan pandanganmu, hatinya kembali kepada asma Allah, diiringi dengan baca sholawat. Yang diwajibkan sholat itu sholawat Ibrahimiyah, ya. Kemudian yang ketiga, ketika engkau angkat takbir, tembuskan pandanganmu wahai salik kepada nyawa si mayit, kembali kepada sifat Allah. Baca doa Allahumma gfirlaha atau Allahumma gfirlahu. Itu. Tatkala takbir keempat, maka tembuskan pandangan ma'rifatmu wahai salik, pulangkan yang rahasia. Itu rahasia itu. Siapa rahasia itu? Kepada zat yang maha suci, kepada diri Tuhan. Baru dia bisa pulang. Nggak tahu kita siapa diri Tuhan. Ini mengharap diri Tuhan. Bagaimana caranya? Kita nggak tahu diri Tuhan. Diri Tuhan itu wajib ada. Dan memang kita harus wajib tahu. Itu yang rahasia. Kenapa nggak boleh? Karena kata hadis Rasulullah, walillahi maharaman fala tahtatuha. Dan diri Allah memiliki rahasia, maka diharamkan membukanya. Bolehkah dibuka? Boleh. Berdasarkan Quran, fas'alunaka ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Maka engkau bertanya kepada ahli jika nggak tahu. Bukan sembarangan ilmu ketuhanan. Bukan macam ilmu syariat bisa baca Quran. Ini enggak, ini bicara hati. Bagus pun kita beramal, bagus pun suara kita hafal kita Quran, tapi kalau merasa kita punya
tidak kita kembalikan kepada diri Allah, maka semata-mata itu syirik. Karena ini semua milik Allah. Jangan dipikir bapak ibu orang syariat itu udah paham kali kok tak belajar ketuhanan. Wajib. Karena itu semua milik Allah. Nah itu ya. Baru ketika assalamualaikum, ma'rifatkan olehmu wahai sadiq, sesungguhnya engkau menyelamatkan yang di depan ini, biar kembali kepada rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekali. Ke kanan. Dari sini bahu kalau laki-laki. Assalamualaikum, kita pandang ini kan. Walaupun kita di belakang kita nggak tahu, tapi kan kita bisa tembuskan pandangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kamu, rahmat Allah pasti memberkahimu. Siapa rahmat Allah? Nabi kita Muhammad. Jelas ya? Barulah kita bawa kaki duluan yang keluar. Dianjurkan oleh para ulama, kaki duluan yang keluar. Kenapa? Karena ketika lahir kepala, ketika pulang kaki. Jangan terbalik. Ini lahir kepala, pulang pun kepala. Coba kepala keluar ini dari mana dia? Banyak kali Balik. Iya, balik lagi ke rumah dia. Itulah kalau ini kepala luar, ditegakkan dia, balik lagi ke rumah dia. Enggak ada tanya-tanya lagi. Ada, diangkat aja. Udah ada. Kenapa salam diwajibkan sekali? Sekali aja. Nah, susah ngomongkan dia ada 2 kali. Nah itu kan khilafiyah. Tapi kalau kita hakikatkan, kenapa harus sekali? Sekali aja menyelamatkan untuk pulang. Ini balik lagi. Tapi itu khilafiyah secara syariat. Kita memahami secara hakikat. Tengok Pak Jasmin umroh. Siapa yang pernah umroh? Cukup sekali salam kan? Mana ada 2 kali? Di umroh di haji Mekah sana, salam itu kan ada 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali aja udah. Nah, itu. Karena itu yang wajib aja sekali untuk mema'rifatkan kita ini selamat. Nah udah, waktu mengeluarkannya kan kaki luar. Lantas kita kembalikan dulu. Apa yang kita kembalikan? Jasmaninya kemana? Ke tanah. Itu dikatakan wa ila khususan jasmani polan binti polan atau bin polan minha khalaqnakum wa bianu adukum al-fatihah. Itu baca 3 kali keluar, mengantarkan jasmani kembali ke tanah. Yang kedua, wa ila khususan ruhani si polan bin atau binti si polan innalillahi, kembali ruhaninya al-fatihah. Baru yang ketiga, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli bi ibadi wadkhul jannati al-fatihah. Itu kembalilah jiwanya menghadap kepada diri. Dan 3 yang pulang. Tubuh pulang ke tanah, ruh pulang ke asma, dan nyawa kembali kepada menghadap hadrat zat yang maha suci. Bawalah, dikuburlah. Mana dikuburkan ini? Ada lubang tak? Mengantarkan pembacaan yang tadi itu dari rumah ke masjid atau setelah selesai sholat baru dibaca Al-Fatihah 3 kali? Keluar dari rumah udah, mau disolatkan. Maka kita seyogyanya menurut seorang ulama pewaris Nabi, cepat disegerakan dia sholat di rumah itu. Kenapa? Ini khawatirnya begini, ini kan udah suci, udah dimandikan ini. Takutnya dibawa ke masjid jauh, bergoyang-goyang, keluar najis, siapa yang bertanggung jawab? Berarti dari habis sholat nanti nggak perlu lagi 3 langkah lagi? Bisa, kalau memang sudah dari rumah ya. Oh gitu. Makanya seyogyanya lebih baik di rumah kita mandikannya, menjaga kekhawatiran si mayit agar tidak keluar najis. Sholat. Lebih baik di rumah dulu. Perkara di masjid itu nanti. Yang penting kita sudah sholatkan dia. 2 kali sholatnya? Gak apa-apa. Karena Rasulullah pergi sholatkan di tempat di mana dia meninggal. Sama macam Batuk Guru kemarin. Itu kamarnya digergaji itu. Di sini saya mandikan katanya. Waktu dia semasa masih hidup dia berwasiat. Berarti yang pertama minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nu'idukum. Al-Fatihah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. Baru ya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Biasanya ila hadratin Nabi Muhammad. Nah, ini mau diantar. Ya kan? Ini mau diantar. Kayak gitu. Ya. Wa ila hadratin khususan jasmani Polan bin Polan. Baru baca dalilnya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Al-Fatihah. Oh gitu. Wa ila ruhani Polan bin atau binti Polan innalillahi Al-Fatihah. Yang ketiga, wa ila hadratin khususan nuraniyah
si Polan bin si Polan atau binti Polan. Ya ayat Tuhan sampai selesai baru baca Fatihah. Di antara ketiga yang kembali kepada Tuhan itu bukan satu yang pulang, tiga. Tubuh ke tanah, ruh kepada asma, dan jiwa kita kembali kepada zat yang maha suci. Tiga pulang jalan itu. Makanya jasmani itu ilmu fikih, bekalnya. Rohani kita itu ilmu usuluddin, bekalnya. Dan jiwa kita itu ilmunya tasawuf, itu bekal semua untuk kita bawa menghadap Tuhan. Bukan amal. Itu kata Rasulullah, tidak ada amal ibadahmu yang bisa membuat masuk surga, dan bukan pula dapat amal ibadahmu itu menjauhkan daripada neraka. Termasuk engkau ya Rasulullah, termasuk aku, kecuali dengan rahmat Allah. Dan kita tahu siapa rahmat Allah. Itu aja kejar. Siapa rahmat Allah, kejar. Jangan lagi ragu, karena di sana yang bisa memasukkan kita ke surga. Nah itu. Nah, Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu apakah Oke, ini bro ya. Ya, selesai lah, kita bawa ini bro. Ini anggaplah ini kondisi sudah digali lubang. Ya. Nah, jadi mencoba untuk masuk dalam lubang, cuma tata cara. Ya, memasukkan ke lubang. Ketika memasukkan ke lubang, maka yang wajib pertama kaki dulu. Kaki. Kan banyak orang yang salah paham. Ada yang bersamaan. Nah, kaki dulu, kaki. Agak miring dikit enggak, Pak? Yang penting kaki dua. Menyentuh. Jangan lupa musyahadah. Jangan lupa pandangan kita. Siapa sebenarnya semen ini dan siapa kita? Nah, itu pandangan kita jangan putus. Nah, mulailah dibuka. Udah ya? Udah ya? Kasih minum. Oh, ada pertanyaan. Apakah talqin itu boleh? Boleh. Itu namanya di dalam ilmu hakikat siasat. Bukan untuk si main, untuk kita yang masih di dunia ini. Talqin itu sindir itu. Menyindir kita itu. Bahwasanya kita bakal pasti pulang itu talqin itu. Ah itu. Ya, itu ada anjuran dibaca. Mengajari. Sindir kepada yang masih belum mati. Itu sindir. Bukan. Polar kalau datang dua makhluk Allah bertanya siapa Tuhanmu, jawab. Itu untuk kita. Dia mana bisa jawab. Itu namanya edukasi. Jadi para ulama itu mengedukasi yang belum mati. Siap kau tengok ini, kau juga mau mati. Itunya maksudnya. Tapi dengan cara patronah ulama itu ditumbalkan oleh simen itu, dia pun nggak dengar apa-apa. Apa yang dengar dia? Macam mana mau diajar, macam mana dia menjawab, itu untuk kita sebenarnya. Ya Polan, katanya. Jika ada dua makhluk Allah bertanya kepadamu, itu yang akan nangkir. Dia bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Jawablah Allah. Itu kenapa dikatakan para ulama dulu Allah? Biar orang bertanya siapa Allah ini. Bukan langsung diyakini, oh ini Allah ini Tuhan. Mana pula Allah Tuhan? Allah itu nama, Tuhan pangkat, martabat. Nah itu. Jadi udah siap. Siapa lagi mau coba langsung aja dikuburkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد. تقبل الله منكم منا ومنكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Allah
Ya, silakan.